Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rizky Pramudito, NIM saya 5200411335. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengambil data dari Twitter dan bagaimana cara mengkonekkan RapidMiner dengan Twitter. Oke, yang pertama, gunakan operator search Twitter. Nah, kemudian membuat koneksi untuk RapidMiner dengan Twitternya. Kita klik connection ini. Nah, kemudian di sini kita ganti ke Twitter. Nah, kita kasih nama bebas. Nah, kita create. Nah, selanjutnya akan dimintai akses token. Nah, untuk meminta akses token atau mendapatkan akses token, kita tinggal klik di sini. Nah, kemudian klik ke request access token. Selanjutnya akan ke redirect ke website dari Twitter. Setelah Anda login ke akun Twitter Anda, maka Anda akan disuruh authorize aplikasinya. Kita klik. Nah, selanjutnya Anda akan dikasih kode untuk Anda masukkan ke dalam RapidMiner. Tinggal copy. Di sini Anda paste. Tinggal save. Nah, setelah tertambah maka akan muncul di sini. Nah, selanjutnya di sini connection entry ini kita ganti ke koneksi yang sudah kita buat tadi. Nah, ke koneksi Twitter. Oke. Nah, untuk query ini adalah topik apa yang mau Anda ambil untuk dijadikan data yang diperoleh dari Twitter. Nah, di sini saya mengambil topik Timnas Indonesia. Nah, selanjutnya untuk limit ini adalah untuk limit data yang diambil dari Twitternya. Nah, di sini saya kasih 500. Nah, selanjutnya saya menambahkan operator subproses. Nah, sambungkan. Nah, di dalam subproses ini terdapat dua operator lagi, yaitu remove duplicate langsung cari saja di operator sini, masukkan. Nah, selanjutnya ada filter example. Langsung saja masukkan, sambungkan. Nah, remove duplicate ini digunakan untuk menghapus data yang ada duplikatnya atau data yang sama, gitulah intinya. Nah, untuk filter example ini digunakan untuk menyaring datanya. Nah, untuk remove duplikat kita atur ini ke single. Nah, di sini saya masukkan teks. Nah, kemudian di filter example saya tambahkan add filter. Jadi teks. Nah, di sini saya ganti teks, atribut teks itu tidak missing atau is not missing. Nah, saya tambahkan lagi untuk bahasanya. Sini saya ganti language. Nah, untuk Indonesia adalah in. Nah, ini oke. Nah, jika sudah, kita kembali ke proses yang tadi. Selanjutnya adalah menambahkan operator select attribute. Nah, select attribute ini digunakan untuk memilih atribut yang akan ditampilkan di datanya.
atau di hasil yang nanti hasil rapid minernya. Nah, di sini atribut filter tab-nya saya ganti ke subset. Kenapa subset? Karena saya ingin memasukkan dua jenis atribut. Nah, di sini saya pilih ID dan text. Apply. Jika sudah, sambungkan saja. Lalu kita run. Nah, kalau berhasil maka akan menjadi seperti ini. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Haidar. Terima kasih. Selanjutnya, setelah prosesnya awal dan setelah atribut, diketahui bahwa pada teks masih menjadi tipe nominal. Setelah itu kita masukkan nominal to text. Nominal to text digunakan untuk mengubah tipe nominal menjadi teks. Lalu kita memilih atributnya menjadi teks. Lalu ketahui didapatkan bahwa teks sudah dirubah menjadi tipe teks. Lalu setelah itu kita masuk ke processing text. Pada processing text terdapat 4 replace, yaitu replace pertama digunakan untuk menghapus karakter R dan T, dan kedua karakter add, ketiga karakter hashtag, keempat karakter HTTPS. Lalu diketahui dan didapatkan yaitu RT, add, hashtag, dan HTTP telah dihapus. Nah, kembali pada desain. Masuk, setelah itu kita gunakan processing dokumen. Processing dokumen digunakan, di dalamnya terdapat tokenize, transfer case, filter stopboard, filter token. Apa aja kegunaannya? Tokenize digunakan untuk merubah kalimat menjadi perkata atau berkarakter. Lalu setelah di run akan jadi seperti ini. Nanti kita akan tahu bahwa sudah dirubah dari kalimat menjadi perkata, kegolongkan menjadi perkata. Nah, di sini kita tahu bahwa cari terdapat huruf besar dan huruf kecil. Pada bulan menjadi huruf besar semua. Nah, di sini kita masukkan transform case. Transform case di sini digunakan untuk mengubah menjadi huruf kapital, huruf besar, atau huruf kecil semua. Sini kami memilih untuk menggunakan lowercase. Lalu setelah di run, hasilnya akan jadi huruf kecil semua. Bulan menjadi huruf kecil, dan tadi huruf besar. Cari C-nya jadi menjadi huruf kecil, sebelumnya huruf besar, seperti itu. Lalu kemudian kita masuk ke filter stopboard. Filter stopboard di sini digunakan untuk menghapus karakter yang tidak digunakan, atau karakter yang mengurangi karakter yang akan diproses. Karena di sini kami tidak tahu ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, maka kita gunakan dictionary. Lalu kita akan membuat stopboard sendiri. Kita masuk ke file, kita akan masukkan file yaitu stopboard bahasa. Lalu setelah itu kita masuk ke filter token. Filter token ini akan memfilter kata dengan
panjangnya. Seperti yang di sini, filter token based on their length. Their length adalah panjang dari kalimat itu atau kata itu. Lalu setelah itu kita masuk pada clustering. Setelah proses dokumen selesai, kehadiran akan mendapatkan hasil seperti ini. Seperti ini dan statik seperti ini. Lalu kita akan masuk pada clustering. Clustering akan dilanjutkan oleh Mas Fajar. Silakan Mas. Ya, baik, di sini akan saya lanjutkan pembahasan repeat methodnya, yaitu clustering. Apa itu clustering? Clustering merupakan metode penganalisaan data yang bertujuan untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama, dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang berbeda pula. Nah, jadi ini ada contohnya ya, clustering, cluster model, visualizer, dan multiply. Ini kita hapus dulu, kita delete dulu, lalu kita cari di operator itu class. Nah, ini ada di modeling, segmentation, lalu di keyword ini adalah clusteringnya. Ini kita taruh dekat proses dokumen seperti tadi, kita sambungkan seperti ini, lalu kita tambahkan juga yang namanya ini cluster model visualizer yang ada di segmentation tadi, yang berada di tempatnya keyword tadi. Kita klik kembali, ini kita sambungkan seperti ini. Lalu kita sambungkan juga ke result untuk cluster model visualizer seperti ini. Nah, yang clustering ini kita sambung juga ke result. Supaya apa? Supaya kita memunculkan operator yang namanya multiply. Nah, kita ulang ya. Kita sambungkan ke cluster model visualizer. Lalu clustering ini tadi kita sambungkan ke result. Nah, jika munculkan seperti ini, kita klik agar memunculkan multiply-nya, operator multiply seperti ini. Sekarang kita coba run atau kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, jadi ini merupakan pengelompokan datanya dari clustering, dari operator clustering seperti ini. Lalu untuk yang multiply, yang ini pengelompokan datanya itu seperti ini tampilannya. Kita bisa sampai ke belakang seperti ini ya. Lalu untuk yang cluster model visualizer, tampilannya itu seperti ini, pengelompokannya itu. Oke, mungkin sekian dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.